Shalom, apa kabar semua sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Tuhan? Kita berjumpa kembali, saudaraku, dalam renungan singkat ini. Teman-teman semua, Tuhan merindukan kita adalah seperti pohon. Jemaat yang mengasihi Tuhan itu dia seperti pohon, dia tertanam. Sebab dalam Pemazmur berkata pasal 1 ayat 2, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan ya. Orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Orang itulah digambarkan seperti pohon. Pohon itu artinya apa? Tidak bisa dicabut dan tidak bisa dipindahkan, kecuali carangnya dikok. Nah, oleh karena itu berarti, saudaraku, tidak boleh ada jemaat dipindahkan kalau bukan dicangkok oleh gembala. Dicangkok oleh gembala lalu ditempatkan oleh gembala kemana? Begitu. Artinya apa? Bahwa jemaat yang tergembala itu tidak boleh liar. Jemaat yang tergembala tidak boleh membawa pergi mengikuti jalannya sendiri. Itu namanya domba liar. Domba tersesat. Domba yang tidak punya gembala. Ya. Domba yang tersesat, domba liar, dia berjalan menurut maunya dia sendiri. Tetapi domba yang tergembala, dia tidak berjalan menurut maunya, tetapi dia hanya berjalan mengikuti gembalanya. Makanya teman-teman semua, ya, kamu harus tahu, dengar baik-baik. Tuhan yang mengumpulkan kita bersama-sama. Bukan kamu yang memilih gembalamu, tapi Tuhan yang menetapkan gembala untukmu. Bukan aku yang memilih jemaat yang kulayani, tapi Tuhan yang menetapkan jemaat yang kulayani. Perhatikan ya, Yeremia pasal 3 ayat 15. Ayat 14 berkata bahwa Tuhan mengumpulkan anak-anak yang murtad, anak-anak yang durhaka, ya. Tuhan mengumpulkan mereka. Tuhan pungut mereka. 2 orang dari setiap keluarga. 2 orang dari setiap keluarga itu menunjuk suami istri. Bahwa Tuhan sayang suami istri. 1 orang dari setiap kota itu menunjuk pribadi. Ya, menunjuk individu. Seperti pemuda-pemudi remaja. Ya. Tuhan memilih mereka. Lalu Tuhan menetapkan mereka di Sion. Perhatikan ya. Tuhan menetapkan mereka di Sion. Lalu di Sion, ayat 15 berkata, maka aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Jadi ketika Tuhan menetapkan kita di Sion, ketika Tuhan menetapkan kita, Sion artinya tempat penggembalaan. Jadi Tuhan mengirimkan kalian untuk saya gembalakan. Ya. Tuhan mengirimkan kalian untuk saya gembalakan. Itu bukan usaha saya, tapi usaha Tuhan untuk mengumpulkan kalian. Jemaat-jemaat yang kukasihi, jemaat-jemaatku yang kulayani. Ya. Dan ingat, teman-teman semua, bukan aku yang memilih untuk menjadi gembalamu, tetapi Tuhan menetapkan aku menjadi gembalamu. Makanya aku disebut sebagai orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Jadi Alkitab berkata bahwa saudara semua jemaat punya orang tua dalam Tuhan. Sebagai gembala, aku sebagai gembalamu, akulah orang tuamu dalam Tuhan. Amin. Akulah yang harus kamu taati. Dikatakan firman Tuhan, haruslah demikian.
Kalau kamu percaya sama gembalamu, maka kamu akan tertolong. Kalau kamu dengar-dengaran kepada suara Tuhan lewat gembalamu, pasti akan tertolong hidupmu. Pasti akan diselamatkan. Pasti hidupmu akan terangkat. Seperti apa sebenarnya engkau mempercayai gembalamu? Ya, amin. Seperti apa kau mempercayai gembalamu? Ya, firman Tuhan katakan 2 Tawarik 20 ayat 20. Coba baca Alkitab saudara ya, perhatikan ya. 2 Tawarik 20 ayat 20. Ini pernyataan Yosafat, Raja Yosafat. Singkatnya saya bilang, percayalah kepada Tuhan, dikatakan di situ, maka kamu akan teguh. Perhatikan ya, percaya kepada Tuhan, maka kamu akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya. Kalau dalam bahasa sekarang, percayalah kepada gembalamu. Perhatikan, percayalah kepada gembalamu, maka kamu akan berhasil. Pertanyaannya, seperti apa kepercayaan Anda terhadap gembala saudara? Apakah kamu sudah betul-betul percaya terhadap gembalamu? Apakah kamu sudah dengar-dengaran kepada suara gembalamu? Apakah kamu sudah bisa menuruti? Ini teman-teman semua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mencoba untuk menyadarkan kita, dimanapun kalian berada, sebagai gembala terus berdoa untukmu. Sebagai gembala saya terus berdoa, bahkan berpuasa untukmu. Tetapi kalau engkau tidak menuruti firman Tuhan yang kuajarkan, kalau engkau tidak menuruti firman Tuhan yang kusampaikan, apa arti semua itu? Keberhasilanmu adalah tergantung bagaimana penurutanmu. Keberhasilanmu tergantung bagaimana kau menuruti firman Tuhan itu. Keberhasilan saudara tergantung bagaimana saudara mentaati firman Tuhan. Maka saya ajak kita tanpa terkecuali. Saya sebagai gembala sangat mengasihi kalian semua. Saya ingin menyampaikan kebenaran ini kepadamu masing-masing. Saya rindu. Perhatikan keadaanmu sekarang. Perhatikan, apakah kau masih setia berdoa menyembah Tuhan? Perhatikan. Atau apa sudah merosot? Apakah kau masih pernah berdoa berpuasa? Perhatikan. Dan masihkah engkau beribadat 3 kali atau 4 kali dalam seminggu? Kalau begitu, apakah kau merasa masih rohani? Teman-teman, sahabatku yang kukasihi, anak-anakku secara rohani, aku bangga dengan kalian semua kalau kalian dapat menuruti firman Tuhan ini. Aku bangga punya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepercayaan ini kepada saya. Saya akan terkagum-kagum melihat ketaatanmu. Saya akan terkagum-kagum melihat ketaatan kalian semua. Saya hanya rindu. Dengarkanlah suara Tuhan lewat gembalamu. Dengarkanlah. Tuhan sudah mengangkat gembalamu itu untuk menuntunmu, mengarahkanmu, memimpinmu. Itu artinya menunjukkan kasih sayang Tuhan. Oleh karena itu, jangan kalian menolak didikan Tuhan. Jangan tolak didikan Tuhan melalui firman Tuhan yang diberikan gembalamu. Jangan tolak didikan Tuhan lewat firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu sedang mendidik saudara. Firman Tuhan itu sedang mendidik kita. Jangan tolak didikan itu. Sahabatku, kekasihku di dalam Kristus, aku mengasihi kalian. Aku mengasihi kalian.
Aku sayang sama kalian semua. Semoga firman Tuhan yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagimu. Dapat menyadarkan hatimu. Kiranya Roh Kudus bekerja dari firman-Nya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Saya berharap kalian dapat mengerti, dapat paham bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Dia tidak ingin kau hilang. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.